Sukacita Yesus Kristus selalu beserta kita. Kita pada malam hari ini akan mendalami satu cara Yesus mengubah kehidupan manusia yang bernama Paulus. Cara Yesus mengubah. Kalau Yesus sendiri yang mengubah, itu pasti dia punya rencana untuk orang yang diubahkan. Oleh karena itulah kalau pada malam hari ini kita bersekutu mendalami tentang berubah untuk berbuah, biarkan Tuhan punya cara untuk merubah kehidupan kita. Sebab kalau bukan cara Tuhan yang mengubah kehidupan kita, kita sulit untuk berbuah. Kita sulit untuk menunjukkan buah-buah secara maksimal. Jangan-jangan perubahan kita hanya menghasilkan buah-buah yang asam atau buah-buah yang hanya menyenangkan diri kita. Di dalam Galatia bab 1 ayat 23 dikatakan bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, yaitu menganiaya murid-murid Yesus, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Gereja memperingati pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul setiap tanggal 25 Januari. Nah, Galatia 1:23 ini meskipun hanya satu ayat, tetapi memiliki penjelasan yang begitu dalam dan kaya. Artinya begini, kalau kata ia itu adalah diganti dengan kita, bahwa Agus yang dahulu menganiaya orang-orang yang ikut karismatik, orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi waktu saya tahun 86 pertama kali ikut PD itu sebagai orang yang penasaran. Waktu itu saya di Jogja aktif di Marga Siswa, lalu melihat kelompok anak-anak muda atau mahasiswa yang setiap hari Rabu berkumpul di kapel, lalu berdoa pakai tamborin, pakai gitar, ya kan. Terus saya bilang, ngapain itu kan? Seperti kayak mau ngamen gitu kan. Lalu kemudian pada saat saya mau bergabung ke persekutuan doa mahasiswa di Jogja itu, pastor moderator mahasiswa memberikan sejumlah buku yang isinya adalah kritik tajam terhadap gerakan pembaharuan. Kritik tajam. Sehingga saya banyak melihat apa titik lemahnya dari gerakan ini, dari buku-buku yang pastor Yesuit itu kasih kepada saya. Saya baca, oh ini. Lalu kemudian pada saat saya ketemu dengan tim mereka, tim PD itu, saya mulai diskusi, saya mulai artinya menyerang atau berdebat ya. Lalu kemudian saya mulai mempertanyakan apakah kamu masih Katolik dengan cara berdoanya seperti itu. Nah, tentunya kekuatan saya untuk mendesak teman-teman yang sudah bergabung dalam persekutuan doa itu dilatar belakangi oleh pengalaman keluarga saya waktu om saya akhirnya menikah dengan seorang dari gereja Pentakosta. Lalu kemudian saya mulai melihat kok ada aliran Kristen yang cukup berbeda ya, yang suka menyerang, yang suka ini. Lalu kemudian saya melihat cara-cara doa dari teman-teman mahasiswa Katolik ini kok seperti gereja itu. Sehingga pertanyaan saya, apakah kalian masih Katolik? Lalu saya baca lagi, dan akhirnya saya ikut SHDRK. Motivasi pertama adalah supaya makan gratis mulai dari Kamis sampai Minggu, ya kan? Makan gratis
di tempat udara dingin, di Kaliurang, ya kan. Pokoknya motivasinya itu. Tapi entah bagaimana pada saat momen pencurahan roh, kok saya seperti bingung, ada sesuatu yang menggerakkan hati saya. Dan waktu itu saya teriak-teriak, Yesus, Yesus, tolong saya. Lalu pulang retret, masih penasaran. Apa ya? Tahun depan ada retret lagi, baru saya ikut dengan niat, dengan bayar sendiri, dan mulai bisa mengikuti retret yang kedua ini. Oh, maksudnya seperti ini. Nah, ini yang merupakan satu pengalaman iman saya, kemudian sejak tahun 89 sampai sekarang 2021, saya memberitakan iman melalui gerakan pembaharuan karismatik ini. Artinya bahwa awalnya saya mencurigai, awalnya saya penasaran, awalnya saya tidak mengerti mengapa ada orang-orang Katolik cara doanya seperti gereja yang lain. Nah, inilah saya dibentuk ya, iman saya dibentuk juga dengan gerakan pembaharuan ini. Mulai tahun 86, SADRK pertama, lalu sekarang sudah 2021. Setengah dari umur saya, kekatolikan saya dibantu oleh semangat spiritualitas ini. Nah, intinya sama ya, seperti Rasul Paulus juga pada saat menganiaya sesama orang-orang Yahudi yang mengalami imannya dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, lalu Rasul Paulus yang dalam keterbatasannya tidak memahami apa yang dialami oleh para pengikut Yesus itu. Sehingga pada saat Paulus sebagai seorang rabi yang sangat ideal, yang masih muda, dengan kewenangan dari Mahkamah Agama, mau mencoba membredel gerakan pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Jadi yang dianiaya itu adalah sesama orang-orang Yahudi yang sama-sama bersembahyang di Bait Allah, tetapi kelompok murid Yesus ini punya cara doa yang berbeda saat selesai punya ritual di Bait Allah. Mereka punya ruangan atas untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan itulah yang disebut oleh satu gaya yang menurut Rasul Paulus membahayakan kesatuan keagamaan Yahudi pada waktu itu. Terlebih tentunya isu yang diangkat oleh pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu adalah menyebut Yesus yang tersalib sebagai yang diurapi dan bangkit. Nah, itulah satu hal yang sungguh-sungguh sulit dimengerti. Sehingga Paulus dengan naluri keyahudiannya, dia mencoba untuk membredel itu. Nah, kalau ibu bapak nanti melihat bagaimana kisahnya waktu Paulus minta izin dari Mahkamah Agama untuk pergi ke Damaskus untuk menahan pengikut-pengikut Yesus supaya tidak menyebar kemana-mana. Dalam perjalanan menuju ke Damaskus, ada satu pengalaman Tuhan menangani Saulus dengan ketegasannya. Tuhan menangani Saulus dengan ketegasannya. Di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah penegasan dari Tuhan terhadap diri Paulus. Yang lama sudah berlalu dan ciptaan baru itu sungguh-sungguh datang. Nah, inilah yang disebut dengan cara Tuhan menyelamatkan. Dengan demikian kita mengenal Tuhan yang telah menyentuh, yang telah melingkupi Paulus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memahami kekurangan, keterbatasan,
dan ketidaktahuan dari Rasul Paulus. Karena apa? Tuhan menangani Saulus dengan ketegasannya, sehingga stop, break, rem. Dan saat itu Paulus menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Sehingga Ibu dan Bapak, tindakan Allah ini secara langsung menyentuh hati Paulus. Secara personal, Paulus mengalami kebutaan secara fisik. Tidak mampu melihat cahaya yang mengubah seluruh kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi dalam diri Paulus? Sentuhan pencurahan roh yang begitu dahsyat. Inilah pengalaman pencurahan roh yang dialami oleh Rasul Paulus saat dia berjalan menuju ke Damaskus. Dan kalau kita pelajari lagi, kita baca lagi, inilah awal dari kehidupan baru dari Rasul Paulus. Seperti saya waktu pertama kali ikut SADRK, tahun 85 itu, setelah 8 tahun dibaptis Katolik, sudah aktif menjadi misioner, sudah aktif menjadi kelompok legio, tapi pengalaman akan Tuhan yang hidup justru waktu saya mengikuti seminar hidup baru dalam roh itu. Dan itulah pengalaman yang tak pernah terlupakan, bahkan surat cinta saya pada tahun 85 tentang apa yang saya alami saat itu masih saya simpan sampai hari ini. Jadi Ibu Bapak, pada saat kita bersama-sama ya melihat bagaimana tindakan Allah secara langsung, secara personal telah merubah seluruh kehidupan Paulus, di dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus, Paulus menulis surat seperti ini. Aku adalah yang paling hina. Ini setelah kurang lebih 10 tahun dari pengalaman pertobatannya, dari pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Paulus menseringkan siapa dirinya. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Setelah 10 tahun Paulus merenungkan, merefleksikan, mendalami tentang peristiwa Damaskus ini, akhirnya dia mengatakan tidak ada yang dibanggakan pada saat dia mengalami pencurahan roh. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan secara istimewa, tapi justru dia menyebut dirinya orang yang paling hina. Demikian juga pada saat saya juga pertama kali mengalami itu, seperti bangga banget ya, seperti senang banget ya. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah. Tetapi setelah berjalannya waktu, apa sih yang saya banggakan pada tahun 86 itu? Saya mengikuti SADRK. Padahal pada waktu itu ya, saya sebagai orang Katolik yang aktif di dalam gereja, tapi sama sekali jarang berdoa spontan. Apa yang dibanggakan? Tetapi Tuhan mengubah kehidupan saya dengan pengalaman itu. Sehingga pada saat Paulus juga mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah. Saya renungkan, sejak SADRK, getaran dalam hati saya untuk mengabdi Tuhan itu begitu besar. Sehingga tahun 91 setelah saya selesai studi, saya menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengabdi sebagai misionaris dari Tuhan sendiri. Dan sekarang sudah berjalan berarti 30 tahun. Saya renungkan itu karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sekarang sudah usia pralansia, ya kan, nggak bisa lagi muda lagi. Apakah kemudian aku cukup menyesal dengan pilihan hidupku
yang aku ambil sejak umur 25 tahun. Saya harus merenungkan mau berubah atau terus. Jawabannya adalah terus selesaikan sampai finish. Karena 30 tahun saya menyerahkan hidup untuk berkarya di dalam kekuatan Tuhan, tanpa kerja, tanpa gaji, Tuhan pelihara. 30 tahun itu saya buktikan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini sebalik. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Beberapa tahun yang lalu waktu saya pertama kali sudah pindah di Karawaci residen di sini, ada beberapa teman yang seangkatan dengan saya di seminari tinggi, lalu dia sudah menjadi imam ya. Lalu kemudian dia mengunjungi rumah saya, ya kan. Lalu kemudian saya bilang, ya berkatilah sekalian rumah ini, ya kan. Lalu diberkati, terus kemudian dia sharing. Ini teman-teman saya yang imam-imam muda itu sharing begini, Agus, nampaknya lu lebih dekat surga lo daripada kami. Terus saya kaget. Maksudnya, ya kalau kamu dengan hidup seperti ini, ya, masih memikirkan bayar listrik, masih memikirkan angsuran rumah, masih memikirkan bagaimana bisa bertahan dalam hidup, kamu telah bekerja lebih keras daripada kami-kami ini. Kalau kami-kami ini kan semuanya sudah tersedia, semuanya sudah ada, tinggal belajar, tinggal berkhotbah, tinggal mendampingi umat dan seterusnya. Nah, di situ membuat saya menjadi diteguhkan dengan kata-kata itu. Oke, kalau memang para imam muda ini menyebut saya itu telah bekerja lebih keras daripada mereka. Seperti juga Rasul Paulus di sini, kalau dia tetap menjadi rabi, ya, dia punya fasilitas dalam kerabiannya, apalagi dia rabi murid dari Gamaliel, seorang rabi terkenal di Yerusalem, apalagi Rasul Paulus juga berasal dari suku Benyamin, suku terhormat, pasti tidak mengalami malang melintang dalam kehidupannya. Semuanya serba terjamin. Tetapi justru karena Paulus tergerak untuk mengikuti kemauan Tuhan dalam perjalanannya ke Damasik, maka Paulus mengatakan, aku harus bekerja, harus menjadi tukang tenda, aku harus ini, aku harus dihempaskan, aku harus ditolak, aku harus diteror, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang kemudian Paulus mengatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi artinya tantangan Rasul Paulus untuk masuk ke benua Eropa, ke Filipi, ke Tesalonika, ke Berea, ke Athena, sampai ke Korintus, itu adalah satu terobosan yang dilakukan oleh Paulus. Tidak seperti yang dilakukan oleh para rasul yang lain, yang berkarya di sekitar wilayah Asia. Nah, inilah yang disebut dengan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Ibu dan Bapak, mengapa setelah kurang lebih 10 tahun Paulus punya pengalaman pencurahan roh, dia menuliskan surat ini? Kalau kita perhatikan, siapa sebenarnya Paulus? Di dalam Filipi bab 3, ayat yang kelima, dia dikatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi, Paulus itu orang yang sangat saleh, orang yang sangat prima dari sudut pandang keyahudian. Dikatakan dalam Filipi bab 3 ayat 5 jelas sekali. Disunat pada hari ke-8, suku Benyamin, yaitu suku yang dilahirkan nenek moyangnya di tanah terjanji, lalu menjadi orang Ibrani asli,
tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia orang Farisi. Tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya. Seorang Yahudi yang sangat fanatik dan taat dan berilmu. Itulah Paulus. Lalu dia punya kekelaman masa lalunya yang dikatakan aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dia punya kebrutalan, punya sadisme, dan bahkan punya kekuatan yang akhirnya membuat para pengikut Yesus itu menjadi berdarah-darah. Karena Paulus juga menyaksikan bagaimana kemartiran Stefanus. Kalau kita simpulkan, apa artinya pertobatan Paulus? Bukan metanoia, tetapi epistrefo. Nah, ini adalah satu istilah dari yang sudah baik, ya, seorang Yahudi yang sudah baik, yang sudah taat, yang sudah fanatik, menjadi lebih radikal lagi. Itulah epistrefo, itulah pertobatan Paulus. Kadang-kadang kita mengerti pertobatan dari berbuat jahat lalu menjadi baik. Kalau Rasul Paulus itu dari baik menjadi lebih baik. Dari yang sudah penuh menjadi lebih melimpah. Itulah pertobatan. Dan itulah cara Tuhan membentuk Rasul Paulus. Sehingga karena Paulus punya pengalaman epistrefo seperti ini, dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk Yesus. Hanya untuk Yesus. Nah, dia selesaikan sampai akhirnya dia meninggal dengan cara sebagai tahanan Yahudi di kota Roma dan membiarkan kepalanya terpenggal karena keputusan politik terhadap kaum Yahudi pada waktu itu. Nah, inilah sebenarnya satu kisah di mana Tuhan sungguh-sungguh mengerem. Tuhan sungguh-sungguh membuat Paulus berhenti sejenak dalam perjalanannya ke Damasik. Tetap melayani sekalipun banyak tantangan. Ini adalah surat pertama yang Paulus buat kepada orang-orang di Tesalonika. Tetaplah melayani sekalipun banyak tantangan. Menjadi orang yang membawa Injil ke tengah-tengah kebudayaan Eropa pada waktu itu. Dengan tuntutan, dengan tantangan, dengan provokasi yang begitu besar, Paulus mengatakan tetap melayani sekalipun banyak tantangan. Artinya, mengapa Paulus masih bisa seperti ini, Ibu dan Bapak? Karena dia dihadang oleh Yesus. Dibutakan matanya. Dan inilah yang menurut saya puncak dari cara Yesus menebus manusia. Yesus menghalang-halangi. Yesus membelenggu. Yesus menahan supaya Paulus berhenti sejenak untuk berada di dalam genggaman tangannya. Nah, inilah yang disebut dengan puncak penebusan pada zaman permulaan gereja. Dan kalau Ibu Bapak memahami pengalaman pencurahan roh di dalam seminar hidup baru dalam roh kita, entah berapa tahun yang lalu, apakah juga pada waktu itu kita menemukan Yesus yang sudah menahan kita, yang sudah membelenggu kita, yang sudah merangkul kita? Kalau jawabannya ya, pasti kita tidak akan pernah menjadi orang yang pasang surut di dalam pelayanan ini. Dengan semangat berkobar-kobar, dia menjadi rasul gereja yang muda. Itulah Rasul Paulus. Dengan semangat yang berkobar-kobar menjadi rasul gereja yang muda. Jadi memang Tuhan melihat di dalam diri Paulus ada semangat yang begitu bergejolak. Tuhan katakan, parkir dulu sebentar, dan setelah itu starter lagi dan jalan. Tapi sekarang jalannya sesuai dengan arah yang kutunjukkan.
Sekarang jalannya ke arah yang kutunjukkan. Itulah yang artinya berubah. Itulah yang disebut dengan berubah untuk sampai kepada kemauan Tuhan. Berubah untuk berbuah. Demikian juga kalau kita sudah bergabung di dalam pembaharuan karismatik, sebagai orang Katolik yang telah diperbaharui, supaya gerakan kita berubah, perkataan kita berubah, supaya dengan pengalaman pembaharuan karismatik ini, kita menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki, apa yang harus terjadi dalam diri setiap orang Katolik. Jadi perubahan cara berpikir setelah kontak dengan kebenaran. Nah, saya sendiri yakin ya, saya sebagai orang Katolik, kekatolikan saya justru diperdalam melalui gerakan karismatik. Karena gerakan karismatik itulah yang menghidupkan iman saya sebagai orang Katolik. Cara saya berdevosi, cara saya menghormati Ekaristi, cara saya memahami tentang ajaran-ajaran gereja, bahkan terlebih cara saya memahami kitab suci bisa berubah karena spiritualitas karismatik ini. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan dari cara berpikir yang awalnya saya membaca kitab suci itu hanya sekedar ya satu rutinitas atau satu kewajiban. Tetapi sekarang justru ada satu kekuatan yang membuat saya harus bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itulah manusia ya, di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 19, nanti Ibu Bapak bisa baca sendiri apa yang terjadi yang dikisahkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul ini. Dalam perjalanan ke Damasik, Yesus memanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah penyelamatan. Inilah cara Tuhan mencintai kita. Inilah cara Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Inilah cara Tuhan menghadang kehidupan kita. Kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder, tidak perlu merasa terus berdosa, karena Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan. Lalu karena Paulus akhirnya punya pengalaman itu, kemudian Paulus menjawab kepada Yesus. Kepada Yesus Paulus bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Karena memang di hadapan Tuhan yang bangkit, tidak ada lagi yang terselubung, tidak ada lagi yang tertutup. Mungkin juga dalam kehidupan kita, kebawelan kita, kebohongan kita, kemunafikan kita, kedengkian kita, iri hati kita, semuanya masih melingkupi hidup kita, meskipun kita sudah dibaptis secara Katolik. Meskipun mungkin juga kita rajin mengaku dosa. Tapi begitu kita punya pengalaman disentuh secara pribadi dalam pencurahan roh, lalu apakah kita masih tetap pesimis untuk melihat ke depan? Waktu kita punya pengalaman pencurahan roh, Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang selama ini kau kadalin, yang selama ini kau tipu, yang selama ini kau tertawain. Akulah Yesus yang selama ini kau buang jauh-jauh dari hidupmu, yang selama ini kau singkirkan dari seluruh kesibukanmu. Kalau kita mendengar suara Yesus yang seperti itu, dan ternyata Yesus juga bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Tidak menjadikan aku sebagai yang nomor satu. Jadi waktu Yesus menyapa Saulus, Yesus tidak peduli dengan masa lalu Saulus. Tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Saulus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Saulus, Tuhan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat. Kata-kata ini meluncur dari sebuah hati yang dahulu keras sebagai batu.
namun telah lembut oleh karena rahmat Allah yang telah mencukupkan kehidupannya. Nah, coba perhatikan. Sejak saya tahun 86 mulai ikut persekutuan doa, ya, saya waktu itu mulai sadar, ya, saya tidak menuntut banyak untuk dapat kiriman uang kos dari orang tua. Saya hidup dengan apa adanya. Itu yang mulai mengubah saya. Ya. Karena apa? Sukacita pengalaman itu yang mencukupkan kehidupan. Bisa jadi ibu dan bapak juga setelah sekian lama menjadi tim dalam persekutuan doa, mulai muncul kesabaran, ya, mulai muncul ucapan syukur, mulai muncul kelemah lembutan, yang mungkin sebelum bergabung di dalam kelompok ini, juteknya kayak apa, sombongnya kayak apa, angkuhnya kayak apa. Tapi begitu mulai disuruh bacain pengumuman sebelum PD, ya mau tidak mau harus mulai lembut, ya. Seperti tadi Bu Heni kan, mulai lembut, ya. Mulai mencoba untuk belajar senyum, ya, supaya benar-benar menghadirkan orang-orang yang bersuka cita. Karena apa? Rahmat Allah yang telah mencukupkan kehidupannya. Rahmat Allah. Karena bukan tuntutan-tuntutan finansial lagi, tetapi cara Tuhan memahami kekurangan kita, cara Tuhan membimbing kita, cara Tuhan memenuhi seluruh kekurangan kita, itulah anugerah kehidupan. Manusia dibenarkan secara gratis karena imannya kepada Yesus Kristus. Kita ditebus dengan darahnya, dengan keyakinan hati nurani. Jadi kita itu benar-benar dibenarkan bukan karena harus bayar, gratis. Bahkan ditebus dengan darah Yesus. Oleh karena itulah kalau kita melihat Rasul Paulus di dalam pertobatannya, itu bukan persoalan aku udah bosan sebagai orang Yahudi, coba aku pilih yang lain, siapa tahu Taurat sudah begini, aku ini. Tapi sebenarnya Paulus juga terusik, merasa sakit hati bahwa agama yang lama itu dalam tanda petik mulai dicemarkan. Tapi kemudian dia mulai ada satu proses diubah dari ketertutupan, dari kefanatikan, dari konservatisme menjadi Yahudi yang terbuka. Mulai menjadi terbuka karena apa? Dia murid dari Gamaliel. Tapi tidak cukup di situ. Kemudian akhirnya dia nyatakan hidupnya bukan karena aturan agama. Hidupnya bukan karena terlalu solidar atau toleran. Bukan. Tapi hidupnya karena aku adalah mengikuti Yesus. Nah ini luar biasa. Seperti kalau saya sekarang hayati, ya, misalnya saya tinggal dalam lingkungan yang mayoritas bukan saudara-saudara kita, apakah karena demi relasi sosial saya harus toleran? Enggak. Karena saya adalah pengikut Yesus, maka saya harus bersikap terbuka terhadap siapa saja. Dan pada saat kemudian kita mulai punya aturan-aturan dalam agama, lalu setiap hari Minggu harus misa, streaming atau YouTube, ya, itu sebagai satu kewajiban. Bukan. Saya mengikuti perayaan Ekaristi entah online atau offline karena saya adalah pengikut Yesus. Saya berbuat baik kepada siapapun, agama apapun, bukan karena saya orang sosial, orang humanis, bukan. Karena saya adalah seorang pengikut Yesus. Nah, inilah yang disebut manusia ciptaan baru. Jadi memang kalau kita melihat, ya, ada orang yang menghina Ekaristi misalnya, kita terusik, kita sakit. Lalu kemudian pada saat kita juga sebagai orang Katolik, tapi sudah novena, ya sudah doa, tapi tetap aja punya masalah-masalah. Coba kalau kemudian pindah ke agama lain, kepercayaan lain, bisa jadi lebih cepat sukses, lebih cepat kaya. Bukan itu. Pada saat kemudian kita tetap setia menjadi orang Katolik, apapun, ya yang terjadi, karena saya adalah pengikut Yesus yang setia. Jadi bukan karena mau
pindah agama untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Meskipun kadang-kadang keagamaan kita, kepercayaan kita dalam tanda petik sulit dipahami. Nah, inilah yang disebut dengan hidup sebagai ciptaan baru. Oleh karena itulah kemudian kejadian yang sangat kaya harus didekatinya dengan kerendahan hati dan penuh hormat. Paulus merasakan dirinya sangat dicintai Tuhan. Dengan rahmat-Nya, Tuhan mengubah musuh menjadi murid. Itulah gereja menjadi terbuka. Jadi memang pengalaman rahmat itu harus disikapi seperti tadi Paulus, aku rasul yang paling hina. Demikian juga kalau kita punya pengalaman rahmat melalui gerakan pembaharuan karismatik, itu bukan sesuatu yang kita banggakan, tetapi akulah siapa? Aku yang diubah, diperbaharui, dan bahkan dicurahi oleh Roh. Siapa diriku? Karena pada dasarnya, dunia menantikan jiwa kesatuan dan ikatan pemersatu yang kokoh dan kuat bagi masa mendatang. Kalau kita sudah ada dalam satu kelompok kategorial pembaharuan karismatik, bukan menjadikan kelompok itu tertutup, tapi menjadikan kelompok itu menjadi bagian dari paroki secara keseluruhan. Dan itulah sebenarnya yang dibutuhkan. Rasul Paulus juga akhirnya dengan rahmat-Nya, dia berani mengatakan tidak ada lagi Yahudi dan tidak ada lagi Romawi, tidak ada lagi Yunani. Tidak ada kaum bersunat, tidak ada lagi kaum tak bersunat. Tidak ada lagi tuan dan budak. Inilah sebenarnya satu proses yang dialami oleh Paulus. Bagian terakhir, Ibu dan Bapak, kesimpulannya, Paulus sebagai penyayang Yesus yang paling unggul. Dia berani memberi kesaksian. Karena Yesus telah nyata mengubah dirinya. Lalu dia juga seorang pendobrak yang berani menerobos daerah-daerah baru untuk memperkenalkan bagaimana Yesus yang telah mengubah dirinya. Dan dia juga seorang pemberani. Karena itulah di dalam Matius 28 ayat 19, beritakanlah Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, kalau kita teruskan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bahkan dalam Injil Markus menjadi lebih jelas, akan diberi kuasa atas setan, akan diberi kuasa atas sakit penyakit, akan diberi kuasa atas racun yang mematikan. Karena apa? Kuasa setan, sakit penyakit, dan racun itulah penghalang dari pewartaan Injil. Dan pewartaan Injil yang sebenarnya bukanlah mengkristenkan orang, tapi memahami kekurangan orang, mengerti kelemahan orang, dan terakhir menghadirkan pengampunan yang datang dari Tuhan. Karena setan pasti membawa orang untuk pada satu kesombongan, pada satu ketertutupan. Sakit penyakit membawa orang pada luka. Dan racun yang mematikan membuat orang itu menjadi tidak bertumbuh. Ini semua harus disingkirkan. Kuasa ini harus disingkirkan dengan kuasa apa? Meskipun kamu sudah tergoda oleh kuasa jahat, Tuhan tetap mengampuni kamu. Meskipun kamu juga punya luka dalam hidup begitu parah, Tuhan tetap mengampuni kamu. Meskipun kamu juga terbius dengan hal-hal yang mematikan, Tuhan tetap mengampuni kamu. Inilah penginjilan. Semoga Ibu Bapak dengan permenungan pada malam hari ini, kita semua memahami bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Amin.